Petrus Min 1 Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar kembali bersama Bu Wening mengenai manfaat hewan dan tumbuhan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Ternyata selain dapat beradaptasi, mereka juga memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia dan juga lingkungan di sekitar kita. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai manfaat-manfaat dari hewan dan tumbuhan. Sebelumnya, mari kita awali pembahasan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian tahu tumbuhan beluntas? Ya, tumbuhan beluntas adalah semacam tumbuhan semak. Tumbuhan ini memiliki banyak sekali manfaat. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang manfaat-manfaat dari tumbuhan dan hewan, baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Simak baik-baik ya. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan karena memenuhi kebutuhan protein kita, seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang atau pakaian, seperti wool yang dihasilkan dari domba, kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra, dan kulit hewan seperti sapi dan kerbau yang dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Selain itu, hewan juga dapat kita manfaatkan sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan wayang kulit, beduk, dan lainnya. Bulu angsa juga dapat dimanfaatkan untuk membuat shuttlecock atau kok yang kita manfaatkan dalam permainan badminton. Hewan juga dapat menghasilkan pupuk organik. Kotoran dari berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan lingkungan. Yang terakhir, hewan dapat kita manfaatkan tenaganya. Seperti tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman atau bendi, dan tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Selain hewan, ada juga tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan. Salah satunya yaitu sebagai sumber makanan pokok, sayur mayur, ataupun sumber vitamin dan mineral. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Salah satu contohnya adalah dari bunga tanaman kapas yang digunakan untuk dijadikan kain katun. Tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Contohnya adalah kayu meranti, kayu jati, kayu mahoni, dan juga kayu pohon kelapa. Kayu-kayu ini digunakan untuk bahan bangunan dan juga mebel. Kita juga dapat memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Salah satunya adalah jahe untuk mengobati masuk angin dan batuk, daun kumis kucing untuk mengobati penyakit ginjal, daun jambu biji untuk mengobati penyakit diare. Tumbuhan juga dimanfaatkan dalam industri.
Salah satu contohnya adalah industri ban yang memanfaatkan getah pohon karet. Getah pohon pinus juga dapat dimanfaatkan untuk industri cat. Selain itu, ada juga industri minyak goreng yang memanfaatkan buah kelapa sawit. Tumbuhan juga digunakan sebagai bahan pewarna alami. Contohnya, sawi digunakan untuk pewarna hijau, daun suji pewarna hijau, wortel pewarna jingga, kunyit pewarna kuning, merah dari buah bit dan stroberi, sedangkan pewarna hitam pada dawet hitam itu diambil dari jerami padi. Salah satu manfaat tumbuhan bagi lingkungan adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami atau filtrat dari air laut menjadi air tawar. Setelah kita mempelajari, mari kita kerjakan kegiatan kedua dan kegiatan ketiga. Mari kita simpulkan lagi pembahasan hari ini. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Selain itu, hewan dan tumbuhan juga memiliki manfaat-manfaat bagi lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita pelihara, manfaatkan hewan dan tumbuhan dengan sebaik-baiknya agar anak cucu kita di kemudian hari dapat menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Demikian pembahasan hari ini, semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Kita akhiri pembahasan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu